Halo semua para pejuang NIP, kembali lagi bersama saya Priscilia Indah Kesuma. Pada kesempatan kali ini aku mau bagi tips apa-apa saja sih yang penting dan perlu diperhatikan pada saat tes SKD CPNS 2023. Ayo kita bahas. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, untuk seleksi CPNS itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian seleksi SKD, dan ada SKB. Kalau kalian dinyatakan lolos pada tahap administrasi, kalian akan lanjut ke tahap SKD. Dan saat kalian mendapatkan dengan peringkat terbaik, kalian akan lanjut ke tahap SKB. Nah, jadi mereka itu saling terkait dan berurutan. Bagi kamu yang ingin tahu tips lolos administrasi, cek video sebelumnya. Dan aku mau rekomendasiin untuk kalian semua tempat belajar bimbel untuk mempersiapkan CPNS 2023. Nah, Ayo CPNS merupakan platform dengan bimbel terbaik dan fleksibel, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Di sana terdiri dari banyak banget soal-soal dan materi-materi, mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Dan disediakan juga ribuan soal dan ada tryout-nya. Nah, seleksi kompetensi dasar atau SKD terdiri dari 3 materi. Ada apa saja? Yang pertama ada TIU, tes intelijensia umum. Kemudian ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Dan ada TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, untuk kerincian materinya kalian boleh cek video aku yang judulnya Materi Seleksi Kompetensi Dasar. Nah, teman-teman harus tahu nih, dalam ujian SKD itu ada 110 soal yang disediakan waktu hanya 100 menit. Jadi untuk satu soal sekitar 54 detik saja. Jadi selain kalian menjawabnya dengan benar, kalian harus menjawabnya dengan cepat. Benar dan cepat. Terkadang, walaupun sudah banyak berlatih soal, bakal ada kemungkinan soal-soal yang baru yang akan keluar di tes yang kalian itu nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Sehingga kalian harus tetap tenang, jangan panik, dan tetap fokus dengan soal yang diujiankan tersebut. Nah, aku ada tips buat kalian untuk mengerjakan soal-soal SKD. Untuk tips yang pertama, kalian harus mengerjakan soal yang materinya kalian kuasai. Nah, jika kalian terpaku pada satu soal yang soalnya itu susah, sebaiknya kalian tinggalkan dulu supaya waktu yang kalian punya itu tidak terbuang sia-sia. Jadi pada saat nanti ada waktu berlebih, ya kalian balik lagi ke soal yang sulit tersebut. Untuk tips yang kedua, ketahui passing grade dari masing-masing kategori soal tersebut. Jadi kalian bisa memperkirakan batas minimal berapa soal yang harus terjawab dengan benar. Kalau banyak yang benar, nah itu bonus buat kalian, bahkan lebih baik. Tips yang ketiga, kerjakan semua soal TKP 35 butir soal tanpa ada yang dikosongkan. Kenapa? Karena untuk soal TKP itu tidak ada yang bernilai 0, semuanya ada bobot nilai. Jadi jangan dikosongkan untuk soal TKP. Tips yang keempat, nah ini tips yang terakhir, gunakan 10 menit terakhir untuk menjawab soal-soal yang masih kosong. Jadi jangan pernah mengkosongkan satu soal pun, nah isi saja semuanya. Gitu ya. Untuk teman-teman yang masih bingung mau belajar dari mana, ayo segera bergabung bersama Ayo CPNS. Karena di Ayo CPNS itu banyak banget materi mulai dari TIU, TKP, dan TWK. Kemudian disediakan latihan soal dan ada tryout juga berbasis CAT. Nah, akan ada juga banyak fitur yang akan mendukung belajar kamu menjadi lebih menyenangkan. Akan ada manajemen waktu dan kemudian akan ada perankingan. Nah, kalian bisa memilih metode belajar kamu karena disediakan 2 paket, ada paket bimbel dan paket belajar mandiri. Ayo CPNS juga dilengkapi dengan video pembelajaran jika kamu belajar dengan cara menonton video. Buat kamu yang tertarik bergabung bersama Ayo CPNS, langsung saja ke websitenya ayocpns.com. Dapatkan diskon menarik dengan memasukkan kode referral Ayo Lulus. Itu tadi beberapa tips dari aku. Jangan lupa tetap berdoa dan tetap tenang pada saat ingin mengikuti ujian, agar semua yang kalian pelajari tidak buyar. Jangan lupa like dan subscribe untuk tips-tips berikutnya. Jangan lupa juga bergabung bersama Ayo CPNS. Salam sukses CPNS 2023.